Hai guys, berjumpa kembali dengan saya di The Edge Channel. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Di video ini saya akan menceritakan sebuah film yang cukup baru, yakni The Lodge, yang rilis pada tanggal 16 Januari 2020. Film The Lodge ini bergenre drama, horor, thriller yang berdurasi 1 jam 48 menit, yang disutradarai oleh dua orang, yakni Zefrin Fiala dan Veronica Franz. Bagi kamu yang belum nonton filmnya, bisa stop sekarang juga karena video ini mengandung spoiler. Tapi jika kamu tidak keberatan dengan spoiler, maka silakan lanjut tonton videonya sampai habis. Awal film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang sedang diambang kehancuran. Sebuah keluarga yang sudah memiliki dua anak yang bernama Aiden dan Mia. Di mana ayah yang bernama Richard dan ibunya yang bernama Laura sudah tidak tinggal lagi serumah. Aidan dan Mia tinggal bersama ibunya, sedangkan Richard tinggal di rumah yang berbeda bersama pacar barunya yang bernama Grace. Bisa kita lihat dari wajah sang ibu sudah terlihat sangat depresi dan putus asa akan keutuhan rumah tangganya. Laura sebenarnya masih menaruh harapan agar Richard bisa kembali. Suatu hari, Laura dan anak-anaknya pergi ke rumah suaminya. Mungkin karena Richard ingin bertemu Laura untuk membicarakan suatu hal. Laura masih mengharapkan suaminya kembali, namun sayang guys, ternyata suaminya menegaskan bahwa proses perceraian harus segera dirampungkan karena Richard ingin segera menikahi Grace di bulan September. Bisa kita bayangkan lah guys, perasaan kecewa, marah, dan sakit hati yang dirasakan Laura sudah naik ke ubun-ubun. Lantas Laura pergi meninggalkan Richard setelah pembicaraan singkat itu dan dia diam-diam dalam kegalauan yang amat sangat. Dan tiba-tiba ia menembakkan pistol ke mulutnya dan dor! Laura bunuh diri guys. Ternyata Laura sudah berbekal pistol dari rumahnya, karena mungkin akan mengambil plan B jika keadaan tidak sesuai harapan. Peristiwa bunuh diri Laura ini sangat membuat terpukul kedua anaknya, Aiden dan Mia. Terutama Mia yang tidak henti-hentinya menangis sampai upacara pemakaman ibunya usai. Berbeda dengan Richard guys yang seakan santai aja dengan kematian istrinya karena tentu saja ia telah pindah ke lain hati. 6 bulan kemudian, Mia dan Aiden tinggal bersama ayahnya, yang mana Richard belum berani mempertemukan Grace kepada anak-anaknya karena memang mereka belum siap dan belum move on. Hingga pada suatu saat, sang ayah berencana mengajak anak-anaknya untuk berlibur ke pegunungan untuk merayakan Natal dengan bermain salju. Namun tidak sendiri, Richard ingin mengajak Grace dengan tujuan anak-anaknya biar sedikit demi sedikit mengenal calon ibu barunya itu. Aiden menolak dengan keras rencana itu karena Grace adalah biang kerok ibunya berpisah dengan ayahnya dan membuat ibunya bunuh diri. Aiden bahkan mengatakan bahwa Grace adalah seorang psikopat karena nama Grace tercantum di salah satu toko dalam buku karya sang ayahnya sendiri. Ketika Richard tidak ada di rumah, Mia dan Aiden menyelinap ke kamar kerja ayahnya. Di laptop ayahnya terlihat bahwa Grace adalah tokoh dalam salah satu buku ayahnya, yang mana Grace adalah satu-satunya yang selamat dalam peristiwa ritual bunuh diri massal dari sekte Kristen radikal. Di sana terlihat ada video seorang pendeta yang sedang memimpin ritual pengampunan dosa dan Grace berada di lokasi tersebut. Mungkin karena penasaran itu juga Mia dan Aiden akhirnya mengalah dengan ajakan ayahnya dan setuju untuk pergi berlibur ke pegunungan menyambut hari Natal bersama calon istri sang ayah, yaitu Grace. Di sini penonton mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya tokoh Grace ini? Kenapa dia ada dalam tokoh bukunya Richard? Kenapa dia selamat dalam peristiwa itu? Saya juga penasaran. Lanjut ceritanya. Esoknya mereka pun berkemas dan berangkat berlibur dan tentu saja disertai Grace. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, mereka pun sampai ke tujuan dan menginap di sebuah rumah yang memang dulunya pernah ditempati keluarga Richard waktu masih bersama dengan Laura. Yes, inilah yang dimaksud dengan judul The Lodge guys, atau sebuah rumah untuk menginap khusus untuk liburan. Richard ternyata tidak lama menemani mereka liburan, mungkin hanya semalam saja. Dia harus kembali ke kota untuk bekerja sebagai penulis. Walaupun berat dan ragu meninggalkan Grace tinggal bersama anak-anaknya yang masih belum bisa menerimanya, tapi Grace meyakinkan bahwa ia akan baik-baik saja dan membiarkan Richard pergi. Nah, sekarang tinggallah Grace bersama anak-anak itu di rumah guys. Dengan segala cara, Grace berusaha melakukan pendekatan kepada Aiden dan Mia. Namun sayangnya tidak ada perubahan sama sekali dari anak-anak. Mereka tetap bersikap dingin dan judes kepada Grace. Keduanya terkesan berusaha menghindari Grace, sampai-sampai makan malam pun tidak mau bareng Grace. Grace terlihat makan sendirian saja di dapur. Di rumah itu terdapat sebuah lukisan perempuan yang sudah lama, mungkin lukisan seperti Bunda Maria lah, yang sepertinya selalu ada bisikan kepada Grace, sampai-sampai Grace sendiri menurunkan lukisan itu karena merasa selalu diawasi. Di malam itu Grace selalu mimpi buruk dan ketika terbangun,
Ada kejadian aneh yang mana boneka Mia dan hadiah-hadiah yang Grace siapkan berpindah tempat. Entah siapa yang memindahkannya. Saya sebagai penonton pun masih menerka-nerka. Mungkin saja hantu penghuni rumah itu. Grace juga selalu bermimpi buruk mengenai masa lalunya. Grace merasa cemas dengan kejadian-kejadian aneh yang dia alami. Sehingga ia selalu meminum obat yang ia bawa. Entah obat apa, mungkin obat penenang. Di suatu malam, sehabis mereka nonton-nonton di ruang tengah, tiba-tiba Grace terlelap tidur. Dan seperti biasa, ia selalu dihantui dengan mimpi buruk mengenai masa lalunya. Aiden dan Mia masih bersikap acuh tak acuh kepada Grace. Belum ada chemistry sama sekali antara mereka. Ketika terbangun, Grace kaget kenapa handphonenya kehabisan baterai dan ternyata kondisi listrik mati. Sehingga tentu saja dengan kondisi cuaca yang bersalju di pegunungan, listrik sangat pita karena tanpa listrik tidak bisa nyalain lampu dan juga penghangat ruangan. Anehnya penghangat ruangan yang tadinya berada di tengah ruangan hilang dan semua dekorasi Natal juga hilang, tak kemana. Dan ternyata persediaan makanan di kulkas pun hilang seperti ada yang mencuri. Lukisan yang sempat Grace turunkan ternyata kembali tergantung di dinding. Grace segera cek ke kamarnya dan menemukan semua barang-barangnya hilang, termasuk obat pilnya. Dan dia menyangka bahwa Aiden lah yang melakukan semua ini. Dia cek ke kamar Aiden dan ternyata semua barang Aiden dan Mia juga hilang, termasuk boneka kesayangannya. Dan coba tebak, anjing Grace bernama Grady pun ternyata raib entah kemana. Dengan kondisi listrik mati, makanan tidak ada, cuaca dingin membuat situasi menjadi mengkhawatirkan. Grace semakin merasa dihantui dengan bisikan-bisikan yang terdengar dari dinding dan lukisan perempuan seram itu. Bisikan itu persis dengan lagu yang dinyanyikan di video sekte Kristen radikal. Suara bisikan itu ternyata dari ketua sekte Kristen itu yang terus-menerus menyuruh Grace bertobat dan bertobat. Apakah ini perbuatan hantu atau hanya ada di dalam pikiran Grace? Saya sendiri belum tahu, guys. Grace mulai berhalusinasi tanpa henti. Tanpa obat itu Grace semakin memburuk saja. Dia harusnya melakukan sesuatu supaya tidak membahayakan dirinya dan anak-anak. Grace mengajak anak-anak untuk pergi, akan tetapi tanpa perlengkapan, mobil dan lain-lain itu sama aja misi bunuh diri. Dan anak-anak pun menolak. Akhirnya, terpaksa Grace memutuskan untuk pergi ke kota walaupun hanya sendirian. Dan di perjalanan, Grace menemukan sebuah rumah yang bentuknya seperti salib, namun tidak ada orang di sana. Setelah lama terseok-seok menempuh perjalanan yang sangat jauh, Grace malah balik lagi ke rumah. Aneh, kayak muter-muter gitu ya guys. Masih di halaman rumah, Grace menemukan foto Mia dan Aiden dengan tulisan In Memory. Dan juga mereka menemukan selembar pamflet yang menunjukkan mereka sudah mati. Siapa juga yang sudah cetaknya? Ceritanya memang sedikit agak aneh guys. Sosok hantu yang kita tunggu-tunggu selama ini pun ternyata gak muncul-muncul. Wah, masih misteri. Grady akhirnya ditemukan Grace yang membeku di luar sana. Mia segera saja menyambut Grace dengan menangis atas kematian Grady. Grace begitu terpukul dan Mia mengakui bahwa Grady mati karena salahnya, karena Mia lah yang membiarkan pintu terbuka hingga Grady keluar dan tidak kembali. Grace sangat depresi dan tidak ingin masuk rumah hingga pagi. Aiden dan Mia terus mencoba memujuk Grace untuk masuk ke rumah, namun Grace tetap bergeming tak beranjak dari tempat duduknya. Nah, part ini cukup buat saya kaget. Ternyata yang melakukan semua keanehan itu adalah Aiden dan Mia dengan menaruh semua barang di ruang bawah. Saya kira perbuatan hantu, ternyata perbuatan anak-anak dengan tujuan tidak lain adalah balas dendam kepada Grace karena Grace yang menyebabkan ibunya bunuh diri. Aduh. Grace yang stres karena anjingnya mati, dia masih saja tidak mau masuk ke dalam rumah. Malah depresinya bertambah berat. Semalaman dia duduk di teras rumah dan kesadarannya pun sudah mulai hilang. Pikirannya kembali ke masa ia kecil ketika ritual pengampunan dosanya yang dipimpin oleh ternyata ayahnya sendiri. Sehingga ia menyakiti dirinya sendiri dengan berlutut di atas bara api dan menyanyikan lagu-lagu sekte yang aneh. Di sisi lain, Aiden dan Mia berusaha untuk menyalakan kembali generator rumahnya yang sempat ia matikan. Namun sia-sia saja guys, karena terlalu lama mati dan bahan bakarnya agak sedikit membeku sehingga sulit untuk dinyalakan kembali. Aiden berusaha mengatakan kepada Grace bahwa semua ini perbuatannya untuk balas dendam. Tetapi sepertinya sudah terlambat. Grace sudah kehilangan akal sehatnya dan akhirnya pasrah menyaksikan kegilaan Grace yang meracau ingin bertobat dengan cara menyakiti dirinya sendiri. Hal ini membuat Aiden dan Mia tambah panik. Sedangkan Richard yang sedang berada di kota menaruh curiga karena tidak ada yang bisa dihubungi.
Handphone milik Grace dan anak-anak tidak ada yang aktif sehingga ia bergegas untuk menemui mereka karena khawatir terjadi sesuatu. Setibanya di sana guys, Grace sedang berhadapan dengan Aiden dan Mia yang sedang terpojok ketakutan dengan pistol di tangannya. Awalnya Grace terlihat ingin bunuh diri dengan mengarahkan pistolnya ke kepala, namun ketika pelatuknya ditarik kebetulan pas bagian pelurunya yang kosong. Namun ketika menodongkan pistolnya ke Richard, malah Richard yang kena tembakan dan dor! Richard terjungkal ke bawah tangga hingga tewas. Aiden dan Mia menjerit dengan kejadian itu, menyaksikan ayahnya ditembak. Mereka berusaha melarikan diri dengan menyalakan mobil, namun mobil ayahnya tidak bisa kemana-mana, bannya dipenuhi dengan salju. Sedangkan Grace berhasil menghampiri mereka dan menangkap mereka. Di scene akhir ini pun cukup membuat penonton kebingungan apa yang akan terjadi dengan Aiden dan Mia setelah ditangkap. Apakah mati atau tidak? Itu tergantung interpretasi penonton. Kita lihat Richard sudah mati dan didudukan bersama anak-anak. Kalau pendapat saya, keduanya mati sesuai dengan mimpi Grace sebelum itu yang melihat Aiden dan Mia mati dengan mulut tertutup dengan plester bertulisan scene. Demikianlah alur cerita The Lodge. Menurut kamu film ini apakah seru atau biasa saja guys? Silahkan tulis dalam kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jika kalian suka, segera subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar saya lebih semangat untuk membuat video selanjutnya. See you, sampai jumpa guys.